Hai Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sekarang kita love reading ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari teman-teman, kali ini kita membacakan tarot cinta untuk Sagittarius yang single. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena collective reading, jadi mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian. Yuk kita mulai. Oke, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita lihat ya percintaannya kamu dalam waktu dekat. Ini timeless ya, kapan aja kamu nonton. Ada Tree of Winter. Oke. Beberapa Sagittarius masih patah hati ya, atau baru patah hati. Kelihatannya masih sakit hati ya. Oke, kita lihat lagi. Bisa juga ini orang yang kamu taksir, orang yang suka sama kamu ya, atau calon jodoh kamu itu pernah sakit hati parah. Wow, ada The Devil. Kayaknya masih belum bisa move on ya. Jadi salah satu penyebab masih sakit hati bisa juga karena belum bisa melupakan secara full. Masih suka keingetan. Bukan hanya keingetan karena sakit hati aja gitu ya. Tapi masih ada sisa-sisa rasa cinta, masih ngarep ya. Ya itulah lika-liku cinta. Walaupun sudah sakit hati gitu ya, tapi kalau masih ada rasa ya kelihatannya memang sulit ya. Makanya di sini ada take time to breathe out. Yang aku rasakan untuk Sagittarius ya, sepertinya untuk mencari calon jodoh, kamu perlu benar-benar move on atau melepaskan kekecewaan yang kamu alami di hubungan sebelumnya. Di sini kelihatannya ada kemungkinan balikan juga sih. Cuma ya beberapa Sagittarius, kalau memang hubungannya yang dulu itu toksik, bahkan sampai sekarang kamu masih trauma gitu ya, masih menyisakan trauma, kamu juga kayak males untuk memulai hubungan dengan orang baru, lebih baik kamu tidak balikan dengan orang yang toksik gitu ya, atau tidak balikan ke situasi yang toksik. Karena di sini aku merasakan apakah kamu atau mantan kamu itu memang belum benar-benar bisa move on, baik dari rasa cinta dan juga karakter ya, dari kebiasaan yang sudah menjadi karakter, kebiasaan-kebiasaan toksik yang membuat hubungan kalian putus. Nah, di sini sebagian besar sih ya sarannya adalah untuk memberikan waktu dulu ya untuk pemulihan, untuk bisa move on ya. Benar-benar bisa melepaskan diri dari kenangan-kenangan di masa lalu, trauma-trauma gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri yang biasanya tuh ikut hancur ya ketika hubungan berakhir. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Beberapa dari Sagittarius berdealing atau berurusan dengan air signs ya. Ada kemungkinan kamu juga akan bertemu dengan air signs. Nah, kalau misalnya kamu itu sedang berurusan dengan air signs ya, artinya mantan kamu atau orang yang menyakiti kamu, kamu di sini perlu berpikir secara jernih. Karena air signs juga identik dengan menggunakan logika gitu ya. Dan juga komunikasi. Kalau kamu merasa masih bisa komunikasi, masih bisa dibicarakan, it's okay ya untuk bisa membicarakan lagi. Mungkin satu kali lagi ya untuk benar-benar membahas sampai tuntas dan mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi setelah itu ya, kamu perlu bijak juga. Kamu perlu melihat ke perasaan kamu ya.
Jangan selalu menekan perasaan. Karena yang aku rasakan di sini, apakah kamu ya atau mantan kamu ada yang menahan atau menekan perasaan, baik itu ketika masih dalam hubungan atau setelah putus. Bisa juga di sini ada yang baperan gitu ya. Nah, kalau misalnya kelewat baperan, itu juga bikin kamu capek ya. Misalnya kamu yang baperan atau mantan kamu atau siapapun yang berurusan dengan kamu itu terlalu baper, akhirnya tuh jadi hubungan yang toksik juga. Ya, kelihatannya sulit ya. Kalau kamu lagi tidak berdealing dengan siapapun ya, yang aku rasakan sih di sini sebaiknya kamu menyenangkan hati kamu dulu deh. Ada sisi di mana mungkin sisi emosional kamu itu masih belum benar-benar terpenuhi ya. Mungkin bukan hanya dari masalah trauma dengan percintaan, tapi jauh lebih dari itu ya. Mungkin ada trauma di masa kecil, atau juga ada hubungan dengan orang tua yang kurang harmonis ya. Jadi kemungkinan itu dulu ya yang perlu kamu fokuskan sebelum kamu mencari calon jodoh atau berpikir untuk bisa kembali ke mantan gitu ya. Ada sisi emosional kamu yang harus dipenuhi dulu. Yang aku rasakan sih sebagian besar dari masa lalu atau mantan itu menjadi pelajaran. Jadi bukan untuk kembali atau balikan lagi. Lebih baik kamu mencari atau menerima orang baru ya. Karena di sini ada Knight of Cups, itu juga indikasi bahwa kamu akan bertemu dengan orang baru, kamu akan bisa naksir orang yang baru. Kemungkinan dari water signs ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini ada juga ya dari Taurus ya, aku merasakan beberapa mungkin berdealing dengan Taurus. Atau kamu perlu mencari nasihat ya dari seseorang yang berzodiak Taurus. Kalau di sini sih ya, nggak disarankan untuk balikan dengan mantan. Lebih baik kamu mencari orang baru, dan kelihatannya kamu akan bisa menemukan kok. Yang penting kamu nggak terburu-buru ya, karena take time to breathe out. Jadi kamu tuh santai aja ya, serius tapi santai. Serius mencari pasangan, tapi bukan yang kayak, ketemu seseorang yang membuat kamu tertarik gitu ya, terus kamu langsung berpikiran, oh ini bisa jadi jodoh aku. Lebih baik mengenal beberapa orang ya, mengenal lebih banyak orang lagi, kemudian nanti kamu bisa menyeleksi gitu ya, yang mana yang paling cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Yang aku rasakan juga beberapa dari mantan kamu itu sudah ada yang punya ya, atau sudah memiliki hubungan lagi. Jadi buat apa kamu masih berpikir atau berharap ya. Jangan sampai kamu menjadi duri dalam daging, dan jangan sampai juga kamu itu kayak menjadi cadangan gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian mudah-mudahan ya di tahun ini juga sih yang aku rasakan, kalau kamu sudah bisa melepaskan dari masa lalu, kemungkinan kamu akan menemukan calon yang serius. Kemungkinan gayung bersambut ya. Meskipun beberapa aku merasakan ada yang long distance relationship, ada juga yang mungkin bertolak belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan mantan itu dulu kamu karakternya mirip ya, atau punya hobi yang sama, bekerja di bidang yang sama, banyak kemiripan gitu ya. Kalau yang nanti ya, kemungkinan akan ada perbedaan, beberapa perbedaannya cukup besar. Tapi nggak apa-apa, ada kemungkinan itu bisa saling melengkapi gitu ya. Dan perbedaan-perbedaan itu yang membuat kalian tertarik satu sama lain. Ada juga ya yang mungkin awalnya tuh kayak sebel-sebelan. Awalnya tuh kayak sebenarnya sih suka, cuma kayaknya tuh sebel aja gitu ya ngelihat dia atau dia ngelihat kamu. Tapi lambat laun kalian akan bisa menemukan kecocokan. Bahkan yang aku rasakan mungkin akan lebih cinta ya. Dengan pasangan baru ini kamu bisa lebih cinta, begitu juga dia.
Ya, at the bottom of the deck-nya ada Queen of Pentacles, Death, dan King of Wands. Kelihatannya orangnya nggak neko-neko ya. Udah capek main-main juga. Jadi benar-benar ingin mendapatkan calon yang serius. So, kalau kamu bertemu dengan orang ini, maka segera gitu ya, yakinkan diri kamu untuk bisa move on dari masa lalu. Lebih baik dengan orang yang baru dan membuka lembaran baru. Oke, Sagittarius. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.